Berjumpa kembali dengan kita Vlog GC yang akan selalu menyajikan seputar alur cerita film, kemudian juga sejarah yang tentu saja akan memperkaya kita semuanya. Kalau kemarin kita sudah membahas peradaban Mesir kuno, nenek moyangnya pemain Liverpool Muhammad Salah, kali ini kita akan membahas nenek moyangnya para pemain-pemain Eropa. Ini ada peradaban Yunani kuno. Karena periode setelah peradaban Yunani kuno yang berakhir pada tahun 1200 sebelum Masehi hingga kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi. Itu adalah periode pencapaian politis, filosofis, seni, dan ilmiah yang membentuk warisan dengan pengaruh yang tak tertandingi. Periode sejarah yang lebih besar mulai dari karya penulis Yunani kuno Homer pada abad ke-8 sebelum Masehi hingga jatuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi dikenal dengan zaman kuno klasik yang mencakup kebudayaan Yunani Romawi yang memainkan peran utama dalam sejarah. Periode antara akhir bencana peradaban Yunani dan sekitar tahun 900 sebelum Masehi sering disebut periode masa kegelapan. Ini adalah masa di mana orang-orang Yunani pada zaman klasik masih bingung dan memiliki gagasan yang salah. Thucydides, sejarawan kuno yang besar pada ke-5 sebelum Masehi, menulis sketsa sejarah Yunani dari perang Troya hingga zamannya, di mana ia terkenal gagal dalam bab yang sesuai untuk memberi sinyal perpecahan dramatis apapun. Namun, ia berbicara tentang Yunani yang menetap secara bertahap dan menjajah Italia, Sisilia, dan wilayah yang sekarang kita sebut Turki bagian barat. Hal ini tentunya menyeratkan bahwa Yunani akan menetap setelah melakukan sesuatu. Thucydides memang menunjukkan pengetahuan yang baik tentang serangkaian migrasi, di mana Yunani dimungkinkan kembali pada periode pasca Mycenaean. Yang paling terkenal adalah invasi Dorian yang oleh Yunani disebut atau dihubungkan dengan kembalinya keturunan Herakles, sang legendaris. Meskipun sebagian besar invasi tersebut bermasalah, hanya meninggalkan sedikit atau tidak ada jejak arkeologis sesuai dengan tradisi yang ada. Masalahnya tidak menjadi perhatian di sini. Yunani tengah dilanda kekacauan, hutang negara yang banyak, pengangguran di mana-mana menjadi gambaran Yunani pada saat ini. Namun, ini bukan pertama kalinya negeri para dewa itu mengalami kekacauan. Tak lain penyebabnya adalah sifat-sifat manusia yang menjadi penghuni Yunani kala itu. Keegoisan mereka kemudian berakhir menjadi kehancuran. Dahulu, Yunani dikenal sebagai salah satu peradaban terkuat di seluruh dunia. Tempat lahirnya berbagai ilmu pengetahuan dan budaya. Yunani kuno dipuja-puja berbagai bangsa di dunia kala itu. Namun, Yunani kuno juga mempunyai masa kelamnya. Kondisi geografis yang dimiliki oleh Yunani mengakibatkan terpecahnya Yunani ke dalam beberapa bagian atau lebih dikenal dengan sebutan polis. Walaupun secara fisik hampir sama, namun tiap-tiap polis ini memiliki perbedaan masing-masing. Seperti dalam pemerintahan dan kebudayaan, perbedaan-perbedaan ini menumbuhkan rasa gengsi dari masing-masing polis yang biasa muncul pada para bangsawan. Hal ini kemudian menimbulkan persaingan dalam berbagai hal, mulai persaingan dari hal kecil seperti dalam bidang olahraga ataupun olimpiade, hingga hal yang lebih serius seperti perebutan dalam mengisi kursi pemerintahan dan peperangan antar polis. Sifat gengsi ini kemudian menimbulkan keegoisan dari tiap-tiap polis, sehingga muncul ketidakinginan untuk Yunani yang bersatu. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor kehancuran peradaban Yunani kuno. Ada suatu kejadian penting dalam sejarah Yunani kuno yang kemudian membawa Yunani kepada kehancuran. Pada tahun 431 sebelum Masehi terjadi suatu perang bernama Perang Peloponnesos, perang antara koalisi Liga Peloponnesos yang dipimpin oleh bangsa Sparta melawan Liga Delia yang dipimpin oleh bangsa paling makmur di seantero Yunani, Athena.
Sparta dan Athena merupakan bangsa terkuat pada masa Yunani kuno, namun keduanya juga merupakan musuh bebuyutan. Kedua bangsa ini padahal merupakan pahlawan bagi Yunani kuno pada masa itu. Pasalnya, Sparta dan Athena sempat bekerja sama ketika seluruh Yunani sempat bersatu saat bangsa Persia datang menyerbu. Yunani yang dibawa suatu kesatuan kemudian berhasil mengusir Persia yang merupakan bangsa kuat pada saat itu. Pengusiran atas bangsa Persia ini menunjukkan bahwa Yunani dapat menjadi kesatuan yang kuat jika mau bekerja sama. Setelah Persia berhasil diusir, kemudian Athena memanfaatkan kondisi dengan mencoba menguasai beberapa wilayah Persia. Mengingat Persia yang sedang lemah akibat baru kalah perang, kesuksesan Athena atas penguasaan beberapa wilayah Persia ini kemudian memberikan peningkatan dalam bidang ekonomi bagi bangsa Athena. Dengan meningkatnya perekonomian bangsa Athena ini, mereka kemudian juga memperkuat militer mereka. Armada laut mereka kemudian menjadi yang terkuat di Yunani. Hal ini kemudian membuat takut Sparta akan dominasi Athena di Yunani. Ketakutan Sparta ini kemudian berakhir pada berkorbannya sebuah perang. Sparta dibantu sekutunya kemudian melakukan serangan besar-besaran terhadap Athena. Sparta kemudian berhasil memenangkan peperangan dan membuat bangsa Athena sebagai budaknya. Sparta kemudian menjadi kekuatan terbesar di seantero Yunani. Perang yang memakan waktu 27 tahun ini kemudian mengakibatkan seluruh Yunani mengalami kemiskinan dan penderitaan dan berakhir pada kehancuran. Raja Philip II dari kerajaan Makedonia kemudian melihat melemahnya Yunani sebagai suatu kesempatan. Ia kemudian menyerang dan berhasil menguasai Yunani sebagai daerah jajahannya. Demikian tadi sejarah singkat ataupun cerita sauplik tentang Yunani kuno yang sudah tersohor di seantero dunia. Bagaimana kita bisa melihat film-film di Hollywood yang mengangkat tema Yunani kuno ini. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.